Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ricia Murniasiaan dengan NPM 2414071063 dan di belakang saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Ghifari dengan NPM 2454071009. Perkenalkan nama saya Zahra Sayrita dari NPM 2414071024. Perkenalkan nama saya Nawartifa dari NPM 2414071012. Di video kali ini kami akan membuat tugas rangkaian instrumen sensor DHT22. Cause I make it so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Ghifari dari kelas TC kelompok 3 sensor suhu dan kelembaban DHT22. Di sini saya akan menjelaskan skematik dari freezing. Yang pertama, kita hubungkan kabel jumper dari Arduino yang berwarna biru ini kita sambungkan ke jalur GND. Yang berwarna merah ini V5 kita sambungkan ke papan breadboard juga. Selanjutnya ada SD card ini bagian VCC kita sambungkan ke 5 volt berwarna merah. Selanjutnya ada GND kita sambung yang berwarna biru kita sambungkan juga ke jalur GND. Ini ada CS kita sambungkan ke pin 10. Selanjutnya ada MOSI kita sambungkan ke pin 11. Selanjutnya ada MISO kita sambungkan ke pin 12 dan STK kita sambungkan ke pin 13 pada Arduino. Selanjutnya ada RTC. RTC ini kabel berwarna biru ini kita sambungkan ke jalur GND, yang berwarna merah kita sambungkan ke jalur V5 atau 5V. Selanjutnya ada kabel berwarna hijau kita sambungkan ke arus A5. Selanjutnya ada kabel berwarna hitam kita sambungkan ke jalur A4. Yang sebelumnya sudah kita jumper di sini kabel berwarna hijau ini untuk ke arah untuk mengalirkan arus A5, dengan berwarna hitam ini untuk mengalirkan arus ke A4. Selanjutnya ada LCD kabel berwarna biru ini kita sambungkan ke jalur GND, kabel berwarna merah kita sambungkan ke jalur 5V, kabel berwarna hitam kita jumper ke jalur A4, yang kabel berwarna hijau kita jumper ke jalur A5. Selanjutnya ada sensor DHT22. Untuk bagian minus atau min kita sambungkan ke jalur GND, sedangkan untuk yang merah kita sambungkan ke jalur 5V, sedangkan yang berwarna biru muda ini kita sambungkan ke pin 2 pada Arduino Uno. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer ini pada bagian positif kita jumper ke pin 7 pada Arduino, sedangkan kabel berwarna biru ini kita sambungkan ke GND. Nah, sebelumnya GND ini sudah saya jumper dari arus GND yang sebelah sini, saya jumper ke sini untuk mengalirkan arus GND juga. Selanjutnya ada kita pasang di sini ada LED, dua LED, yang satu berwarna merah dan berwarna biru. Yang berwarna merah ini sebagai penanda suhu tinggi atau kelembaban yang tinggi, sedangkan untuk yang berwarna biru ini sebagai penanda kalau suhunya stabil atau aman. Selanjutnya di sini kita taruh dua resistor di masing-masing LED-nya. Ini kita beri resistor yang berukuran 1000 ohm.
Selanjutnya dari kaki resistor dan LED yang sebelah sini kita sambungkan juga ke jalur GND. Masing-masing LED dan resistor ini kita sambungkan ke jalur GND. Sedangkan untuk kaki LED yang untuk kaki LED yang sebelahnya ini kita yang bermerah atau kabel warna abu-abu ini kita sambungkan ke pin 5 pada Arduino, sedangkan yang berwarna ungu pada LED yang berwarna biru ini kita sambungkan ke pin 6 pada Arduino. Jadi sekian penjelasan skematik bridging dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya anggota dari kelompok 3 dengan sensor suhu dan kelembapan DHT22 dari kelas Type C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, latar belakang, komponen utama, sensor DHT22, kekurangan dan kelebihan sensor DHT22, tujuan, manfaat sensor DHT22, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, terutama dalam bidang otomasi, elektronika, dan Internet of Things atau IoT. Salah satu kebutuhan utama dalam berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, industri, kesehatan, dan rumah pintar atau smart home adalah pemantauan suhu dan kelembapan udara. Suhu dan kelembapan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan manusia, kualitas produk industri, pertumbuhan tanaman, dan kesehatan hewan dan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sensor yang mampu mengukur suhu dan kelembapan secara akurat, stabil, dan mudah digunakan. Salah satu sensor yang banyak digunakan adalah DHT22. Sensor DHT22 menjadi pilihan karena memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan DHT11, rentang pengukuran yang lebih luas, serta dapat dihubungkan langsung dengan microcontroller seperti Arduino, ESP8266, dan ESP32. Pengertian sensor DHT22. DHT22 adalah sensor digital yang berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur dan kelembaban udara atau humidity. Sensor ini dikenal juga dengan nama AM2302. DHT22 bekerja dengan mengubah perubahan suhu dan kelembaban menjadi data digital yang kemudian dikirimkan ke microcontroller melalui satu jalur data. Karakteristik utama dari sensor DHT22 adalah menggunakan sinyal digital lebih akurat dibanding DHT11, cocok untuk aplikasi indoor dan outdoor, banyak digunakan dalam proyek IoT. Komponen utama sensor DHT22. Sensor DHT22 terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sensor kelembapan. Komponen ini berfungsi untuk mendeteksi kadar uap air di udara. Sensor kelembaban pada DHT22 menggunakan material polimer yang sensitif terhadap perubahan kelembaban. Yang kedua ada sensor suhu. Bagian ini berfungsi untuk mengukur suhu lingkungan. Sensor suhu DHT22 memiliki rentang pengukuran yang cukup luas dan akurasi yang tinggi. Yang ketiga ada IC, Integrated Circuit. IC berfungsi sebagai pengolah data dari sensor suhu dan kelembaban, pengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, pengirim data ke microcontroller. Yang keempat ada pin output. DHT22 memiliki 4 pin. Yang pertama ada VCC, data, dan GND. Sebenarnya ada 3 pin saja, yaitu ada VCC, data, dan GND. Kelebihan sensor DHT22. Beberapa kelebihan sensor DHT22 antara lain akurasinya tinggi, suhu kurang lebih 0,5 derajat Celcius, kelembaban kurang lebih 2-5%. Rentang pengukuran luas, suhu minus 40 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius, kelembaban 0-100
Output digital tidak memerlukan ADC tambahan, mudah diprogram, stabil dan tahan lama. Cocok untuk pemakaian jangka panjang. Yang kelima ada kompatibel dengan banyak microcontroller. Yang pertama Arduino ESP8266, ESP32, yang terakhir ada Raspberry Pi. Kekurangan sensor DHT22. Selain kelebihan, DHT22 juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu harga lebih mahal dibandingkan DHT11, tidak cocok untuk proyek dengan anggaran sangat rendah, kecepatan pembacaan lambat, data hanya dapat dibaca setiap kurang lebih 2 detik. 3. Tidak cocok untuk lingkungan ekstrim, kinerja menurun pada kondisi sangat panas atau sangat lembab dalam waktu lama. Yang terakhir yang keempat ada mudah terpengaruh noise, perlu kabel pendek dan rangkaian yang baik. Tujuan penggunaan sensor DHT22 antara lain mengukur suhu dan kelembaban udara secara akurat, memantau kondisi lingkungan secara real time. Yang ketiga mendukung sistem otomatisasi. Yang keempat ada membantu pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima ada digunakan sebagai media pembelajaran elektronika dan mikrocontroller. Manfaat dari sensor DHT22, manfaat penggunaannya sangat luas, diantaranya pada bidang pertanian. Fungsinya adalah untuk mengontrol suhu dan kelembaban rumah kaca, menjaga kondisi optimal pertumbuhan tanaman. Yang kedua ada bidang industri, mengontrol ruang penyimpanan, menjaga kualitas produk. Yang ketiga ada smart home, sistem AC otomatis, monitoring kondisi ruangan. Yang keempat ada bidang pendidikan, media praktik sensor dan IoT, meningkatkan pemahaman siswa. Contoh penerapan sensor DHT22 ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada alat pengukuran suhu dan kelembaban ruangan, sistem monitoring cuaca mini, greenhouse otomatis, sistem peringatan suhu tinggi, proyek IoT berbasis internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian fisik dari sensor DHT22 atau sensor suhu dan kelembapan. Jadi komponen yang pertama adalah Arduino Uno yang fungsinya adalah untuk pengendali utama dari seluruh sistem yang akan dijalankan nanti. Yang kedua ada sensor DHT22 yang fungsinya adalah membaca suhu dan kelembapan. Selanjutnya ada LCD yang fungsinya adalah menampilkan data dan status. Selanjutnya ada RTC yang fungsinya adalah untuk menyediakan waktu dan tanggal yang akurat. Selanjutnya ada MMC dan SD card yang fungsinya adalah untuk menyimpan data hasil atau pembacaan. Selanjutnya ada LED merah yang di sini digunakan sebagai indikator atau alarm kondisi bahaya. Selanjutnya ada LED biru yang kegunaannya adalah sebagai indikator kondisi normal. Selanjutnya ada buzzer. Kegunaannya adalah sebagai alarm bunyi saat bahaya. Selanjutnya ada resistor yang fungsinya adalah sebagai pelindung LED dan membatasi arus. Selanjutnya ada papan breadboard yang fungsinya adalah untuk tempat rakit rangkaian. Selanjutnya ada kabel jumper yang fungsinya untuk menghubungkan semua komponen. Selanjutnya ada USB kabel yang fungsinya adalah untuk memprogram Arduino atau memberi daya. Baik, langsung saja ke cara merangkainya. Jadi langkah yang pertama adalah kita menghubungkan kabel jumper ke masing-masing pin, yaitu ada pin GND 5V, A4 dan A5. Dan selanjutnya bagian sebelahnya kita akan menjamperkan ke papan breadboard atau PCB. Pertama kita akan menyambungkan pin 5V. Selanjutnya ada GND di sini. Selanjutnya di sini ada
A4 dan A5 kita taruh di sini. Langkah selanjutnya kita akan menjumper dari komponen LED yang kita sambungkan ke papan breadboard dan ke pin. Selanjutnya untuk bagian GND di LCD kita sambungkan ke arus GND. Selanjutnya untuk VCC kita sambungkan ke 5 volt. Dan untuk SDA kita sambungkan ke A4. Selanjutnya untuk SEL kita sambungkan ke A5. Untuk komponen selanjutnya kita akan menjumper RTC. Selanjutnya untuk GND kita akan sambungkan ke jalur GND. Selanjutnya untuk VCC kita akan sambung ke 5 volt. Selanjutnya untuk SCL kita akan sambung ke A5. Dan maaf tadi untuk yang tadi itu SDA kita sambung ke A4. Selanjutnya ada SCL kita akan sambung ke A5. Untuk komponen selanjutnya ada MMC dan akan kita sambungkan juga ke papan PCB.
Kemudian untuk yang pertama ada TS, kita akan sambungkan ke pin 10. Selanjutnya ada SCK, akan kita sambungkan ke pin 13. Selanjutnya di sini ada MOSI yang akan kita sambungkan ke pin 11. Selanjutnya di sini ada MISO yang kita sambung ke pin 12. Selanjutnya di sini ada VCC yang akan kita sambungkan ke 5 volt. Yang terakhir ada GND yang akan kita sambungkan ke jalur ground. Untuk selanjutnya ada sensor DHT22. Untuk jalur out yang ada di sini kita sambungkan ke pin 2. Untuk yang minus, untuk jalur yang minus kita sambungkan ke ground. Untuk yang kuning atau plus kita sambungkan ke V5. Untuk selanjutnya kita akan memasang resistor. Selanjutnya kita akan meletakkan LED dan untuk kaki yang lebih panjang.
Setelah itu kita akan menghubungkan atau menjumper dari kaki LED ke groundnya. Sebelumnya kita akan menyambungkan dari jalur ground yang dari sebelah sini, dan kita jumper ke jalur yang sini. Kemudian dari sini kaki LED yang sebaliknya kita akan sambungkan ke pin 6. Selanjutnya adalah LED yang kedua yang berwarna merah sebagai indikator bahaya atau suhu dan kelembapan yang tinggi. Dan selanjutnya kita akan meletakkan resistor dan selanjutnya kita akan dari kaki LED yang sini atau yang pendek kita sambung ke pin 7. Selanjutnya dari kaki LED yang panjang kita akan sambungkan ke jalur ground. Kemudian dari LED yang sebaliknya kita akan sambungkan ke jalur ground. Komponen yang terakhir kita akan meletakkan buzzer sebagai indikator bahaya. Untuk bagian jalur minusnya kita akan sambungkan ke ground juga. Dan untuk bagian positif kita akan sambungkan ke pin 7. Maksudnya tadi adalah ke pin 5. Baiklah, jadi di sini alat sudah selesai dirangkai. Kita akan mencoba untuk mengecek apakah komponen-komponen dapat bekerja dengan baik. Baik, di sini dapat dilihat bahwa seluruh komponen dapat bekerja dengan baik, mulai dari RTC, LCD, MMC, dan suhu. Setelah itu ada LED yang menunjukkan warna biru, artinya suhu stabil dan kelembapan juga stabil. Di sini kita akan mencoba untuk mengecek lampu LED berwarna merah dan buzzer, apakah jika dalam keadaan suhu tinggi dan kelembaban yang tinggi dapat hidup. Baik, di sini
lampu LED dan buzzer dapat bekerja dengan baik. Di sini dapat dilihat bahwa suhu 34 derajat dan kelembapan di 99%, ya artinya suhu dan kelembabannya tinggi. Makanya LED dan buzzer dapat hidup. Sekian untuk rangkaian fisik dari sensor DHT22. Sekian rangkaian fisik dari sensor DHT22. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan keakuratan RTC, apakah ketika kabel USB dicabut waktu mengikuti waktu yang sebenarnya atau waktu diam. Kita coba matikan, kemudian kita colokkan lagi. Baik, di sini dapat dilihat bahwa waktu berjalan, tidak stuck. Percobaan keakuratan data yang ada di MMC. Baik, data di LCD segini. Kita coba lihat di serial monitor. Baik, untuk data yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sintaks kalibrasi dari kelompok 3. Yang pertama adalah include wire H, itu digunakan untuk komunikasi liquid crystal I2C dengan RTC. Lalu yang kedua adalah include crystal I2C, digunakan untuk mengaktifkan LCD. Lalu yang ketiga itu adalah include RTC, digunakan untuk mengaktifkan komponen dari RTC. Lalu SPI digunakan untuk komunikasi SD, dikarenakan SD membutuhkan SPI untuk membaca data atau membuka data. Lalu ada DHT22, include DHT digunakan untuk sensor suhu kita, yaitu sensor suhu DHT22 dan kelembapan. Lalu di sini mobil konfigurasi, yang pertama itu adalah DHT pin di pin 2. Lalu di sini ada tipe dari DHT22. Lalu di sini ada SD di CS pin 10. Lalu LED 1 ada di pin 5, LED 2 ada di pin 6, buzzer ada di pin 7. Lalu ini adalah komponen-komponen yang kita gunakan pada rangkaian kali ini. Ada I2C, liquid crystal I2C LCD 0x27 16,2, ada RTC, ada DHT. Lalu days of the week ini digunakan untuk array RTC untuk mengubah atau menggunakan hari-hari yang kita kasih beritahu. Lalu di sini ada nilai kalibrasi. Nilai kalibrasi adalah mulai dari offset suhu 0,5 untuk suhu, baru offset kelembapan, lalu faktor kelembapan. Lalu di sini batas suhu atau logika dari buzzer atau LED. Jika batas suhu melebihi 3,5 maka dia akan berbunyi dan menyala LED merah. Lalu jika ada di batas kelembapan minimal 30, jika di bawahnya maka buzzer dan LED akan menyala. Lalu ada float kelembapan max, yaitu di atas 90 maka LED dan buzzer akan aktif. Lalu di sini adalah void tampilan, yaitu memberikan atau mengeluarkan tampilan 2 baris yang dijeda. Lalu yang kedua itu adalah baris pertama dibersihkan, lalu baris kedua dan menunggu jeda.
Lalu Sintak ini untuk mengaktifkan komunikasi dari DHT, LCD maupun FTC. Lalu di sini adalah output dari LED 1, LED 2 dan buzzer. Lalu di sini adalah tampilan awal, yaitu nama-nama dari kelompok dari teknik pertanian. Lalu di sini ada membaca unit SD. Jika SD error maka tampilannya akan error. While digunakan untuk jika Sintak error atau berhenti, maka dia akan menampilkan Sintak error dan berhenti. Lalu di sini ada menampilkan RTC. Jika RTC, jadi dia menampilkan RTC nya. Jika RTC nya error maka dia akan error. Lalu jika RTC nya kurang power, dia akan men-set ulang dari waktu yang di komputer. Lalu di sini adalah plot kelembapan dan plot suhu itu untuk membaca nilai dari RH dan nilai dari suhu. Lalu di sini ada if isnan suhu dan if isnan kelembapan. Itu digunakan untuk jika sensor error atau sensor berhasil. Lalu di situ ada logika dari buzzer. Jika buzzer LED 1 akan high jika bahaya. Lalu jika tidak, LED 1 akan mati. Lalu di sini ada suhu kalibrasi. Itu rumus dari suhu kalibrasi, suhu kali faktor suhu ditambah offset suhu. Jika RH kalibrasi maka sama dengan kelembapan dikali faktor kelembapan ditambah offset kelembapan. Lalu di sini yang menampilkan dari serial monitor yaitu jam, waktu real yang diambil dari komputer, lalu suhu, lalu RH. Lalu di sini juga ada logika dari LED maupun buzzer. Jika suhu kalibrasi di bawah batas suhu, maka akan LED merah akan menyala dan buzzer akan berbunyi. Lalu jika RH kalibrasi di bawah dari batas kelembapan minimal, ya jadi LED merah dan buzzer akan aktif. Lalu RH kalibrasi jika lebih besar dari batas suhu maksimal, maka buzzer dan LED merah akan aktif. Lalu di sini program dari kondisi bahaya maupun kondisi aman. LED 1 pin 1 high, LED 2 pin 2 low jika bahaya. Jika dalam kondisi aman maka LED 1 pin akan low dan LED 2 pin akan high dan buzzer tidak akan berbunyi. Lalu di sini ada yang ditampilkan oleh LCD adalah suhu dan kelembapan. Lalu di bawahnya ada LCD waktu yang ditampilkan, yaitu adalah hari, lalu jam, menit, dan detik. Lalu ini yang disimpan ke SD card, yaitu ada hari, ada waktu tanggal, ada suhu, dan RH. Dan dia akan mengulang atau delay selama 2 detik. Sekian penjelasan sintaks kalibrasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Data kalibrasi sampel ke-1. Data kalibrasi sampel kedua. Data kalibrasi sampel ketiga. Data kalibrasi sampel keempat. Data kalibrasi sampel ke-5.
data kalibrasi sampel ke-6, data kalibrasi sampel ke-7, data kalibrasi sampel ke-8, kalibrasi pada sampel ke-9 menggunakan es batu. Ya, ini adalah proses kalibrasi pada sampel yang ke-10 pada suhu 30 derajat di kalibrator. Sedangkan pada sensor bersuhu 31 kalibrasi pada sampel ke-11, kalibrasi pada sampel ke-12, kalibrasi pada sampel ke-13, kalibrasi pada sampel ke-14, kalibrasi sampel ke-15, kalibrasi sampel ke-16, ini untuk kalibrasi sampel ke-17, ini untuk kalibrasi sampel ke-18, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data kalibrasi suhu dan kelembapan. Yang pertama yaitu data kalibrasi suhu. Terdapat sampel suhu dengan 1 sampai dengan 18. Kemudian ada pengulangan kalibrator, yaitu pengulangan 1, pengulangan 2, dan pengulangan 3. Kemudian rata-ratanya yaitu ini. Dan ini adalah grafik dari kalibrasi suhu. Caranya yaitu klik, kemudian pilih insert, kemudian pilih chart, scatter, kemudian klik kanan, select data, kemudian pilih data kalibrasi suhu. Dan saya select-nya dari rata-rata ini, kemudian di blok. Kemudian sebaliknya yang series Y sama saja di blok rata-ratanya. Ya, oke. Seperti ini. Kemudian yang lingkaran kecil ini
Kemudian pilih trendline, pilih linear. Maaf. Pilih linear, kemudian pilih display equation dan display square. Kemudian selanjutnya yaitu data kalibrasi kelembaban. Terdapat sampel 1 sama dengan 11 dan pengulangan kalibrator 1, 2, dan 3 dengan ini rata-ratanya. Kemudian sama saja seperti mencari grafik kalibrasi suhu, yaitu dengan klik. Kemudian pilih insert. Pilih chart, scatter, klik kanan, select data, tulis data kalibrasi kelembaban. Series X-nya yaitu blok saja rata-rata dari data kalibrasi kelembaban. Oke, langsung saja ditarik ke bawah. Kemudian sebaliknya yang series Y sama saja. Oke. Kemudian pilih trendline, linear, lalu kita pilih display equation dan display square. Jadi terdapat data kalibrasi suhunya yaitu yang Y itu mendapatkan hasil 1,2679 dan R kuadratnya yaitu 0,9832. Kemudian data kalibrasi kelembabannya yaitu Y sama dengan 1,1327 dan mendapatkan R kuadratnya yaitu 0,981. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rici Ampunan Siaan. Di sini saya akan menjelaskan sintaks dari validasi. Yang pertama, include wire.h itu untuk library komunikasi I2C. Lalu di sini ada liquid crystal I2C, ini digunakan untuk mengendalikan LCD atau liquid crystal I2C dengan basis 16x2 berbasis I2C. Lalu di sini ada RTC, ini untuk library dari RTC dan untuk mengendalikan RTC. Lalu di sini ada SPI. SPI itu digunakan untuk library komunikasi SPI untuk modul SD card. Lalu di sini ada SD card untuk membaca dan menulis data ke SD card. Lalu include DHT itu library dari sensor DHT, yaitu sensor suhu dan kelembapan DHT22.
Lalu di sini ada pin dan konfigurasi. Yang pertama-tama itu adalah DHT di pin 2, yaitu sensor DHT 22 terhubung ke pin digital 2. Lalu di sini adalah tipe dari sensor kita, yaitu sensor DHT 22. Lalu SD card CS10. Jadi CS dari SD card itu ada di pin 10. Lalu LED di pin 5, LED 2 di pin 6, di buzzer adalah di pin 7. Lalu ini adalah modul-modul yang kita gunakan pada rangkaian instrumen kali ini, yaitu liquid crystal I2C, LCD 0x27 16,2. Lalu di sini ada RTC DS3231. Lalu di sini adalah DHT, ya, sensor suhu dan kelembapan. Lalu di sini adalah concert atau day of the week. Ini untuk array berisi nama dari yang ditampilkan di LCD dan disimpan ke SD card. Jadi ini hari-hari yang akan ditampilkan pada SD card. Lalu ini adalah nilai kalibrasi untuk mengoptimalkan nilai dari kalibrasi sensor. Yang pertama adalah float offset suhu sama dengan 0,5, float faktor suhu sama dengan 1,02, lalu float offset kelembapan min 1,5, lalu float faktor kelembapan 1,05. Lalu ini adalah nilai regresi yang kita dapatkan pada nilai Excel kalibrasi. Ya, jadi float Y sama dengan 1,2679 dikali X min 7,0328. X di sini adalah nilai kalibrasi atau nilai raw. Lalu di sini adalah float Y 1,1327 dikali X min 81498. Lalu di sini adalah batas suhu dan RH. Ini digunakan untuk menjadi nilai batas dari alarm LED maupun buzzer, yaitu batas suhu max 35, batas kelembapan minimalnya 30, lalu batas kelembapan maksimal yaitu 90. Lalu ini ada poin tampilan pesan. Ini digunakan untuk menampilkan 2 baris teks di LCD dengan delay tertentu. Lalu ini digunakan untuk membersihkan LCD dan menampilkan baris pertama. Lalu yang ini digunakan untuk menampilkan baris kedua dan menunggu sesuai jeda delay. Lalu ada serial begin sampai DHT begin. Itu untuk mengaktifkan komunikasi serial I2C, LCD dan sensor DHT. Lalu sini adalah pin output yang mengatur LED dan buzzer sebagai output. Lalu di sini adalah tampilan pesan, tampilan yang akan dikeluarkan pada LCD. Lalu di sini ada SD card. Ini SD card begin mengecek apakah SD card berhasil terbaca atau tidak. Jika tidak, maka akan menampilkan SD card error. Lalu ini while digunakan untuk program berhenti jika SD card gagal. Lalu ini if RTC begin, ini digunakan untuk mengecek RTC bisa digunakan apa error. Lalu ini digunakan jika RTC kekurangan tenaga atau kehilangan daya, maka waktu yang di setel ulang ke waktu
upload program atau dari komputer. Lalu ini ada float kelembapan. Ini untuk mengecek RH dan suhu dari sensor DHT22. Lalu ini sintang ini untuk mengecek jika sensor error atau tidak. Nilai kalibrasi ini adalah rumus dari nilai kalibrasi yang sebelumnya, yaitu suhu kalibrasi sama dengan suhu kali faktor suhu ditambah offset suhu. Plot RHK sama dengan kelembapan dikali faktor kelembapan ditambah offset kelembapan. Lalu ini adalah hasil akhir dari nilai validasi, yaitu plot suhu validasi sama dengan validasi suhu dalam kurung suhu kalibrasi. Plot sama dengan validasi RH dalam kurung RH kalibrasi. Lalu ini digunakan untuk mengambil tanggal atau jam atau waktu pada saat ini. Lalu ini digunakan untuk menampilkan data pada serial monitor, yaitu yang ditampilkan data, suhu validasi, dan era validasi. Lalu ini digunakan untuk menjadi logika LED dan buzzer. Jika suhu validasi di bawah batas suhu maksimal, maka LED dan buzzer akan aktif. Jika RH validasi lebih kecil dari batas minimal, maka LED dan buzzer akan aktif. Lalu jika RH validasi lebih besar daripada batas kelembapan maksimal, maka LED dan buzzer akan aktif. Lalu ini adalah logikanya. Jika di kondisi bahaya, LED 1 pin akan high, dan LED 2 pin LED 2 akan low. Lalu di sini tone akan berbunyi, tone buzzer akan berbunyi 3000 Hz. Lalu ini jika kondisinya aman, maka LED 1 akan pin low, LED 2 akan high, dan buzzer tidak akan berbunyi. Lalu ini adalah LCD pada tampilan LCD atau tampilan data. Kita akan menampilkan suhu validasi dan era validasi. Lalu ini adalah LCD yang ditampilkan, waktu yang ditampilkan di LCD. Itu hari, lalu jam, lalu menit, dan detik. Lalu ini adalah data yang disimpan ke SD card, yaitu jam, waktu pada saat itu, lalu suhu validasi dan era validasi. Data validasi sampel pertama 18,8. Data validasi sampel kedua 18. Data validasi sampel ketiga 18. Data validasi sampel keempat 18. Data validasi sampel kelima 18. Data validasi sampel ke-6 data
Data validasi sampel ke-7. Data validasi sampel ke-8. Validasi sampel ke-9. Validasi sampel ke-10. Validasi sampel ke-11. Validasi sampel ke-12. Validasi sampel ke-13. Validasi data ke-14. Validasi data ke-15. Validasi data ke-16. Validasi data ke-17. Validasi data ke-18. Akan melanjutkan menjelaskan tentang data validasi suhu dan kelembapan sensor DHT22. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang data validasi suhu. Yang pertama yaitu mendapatkan sampel 1 sampai dengan 18, pengulangan kalibrator satunya yaitu ini, kedua dan ketiga. Kemudian mendapatkan rata-rata sejumlah. Kemudian cara mendapatkan grafik seperti ini yaitu dengan cara mengklik bebas, kemudian pilih insert, chart, scatter, kemudian klik kanan, lalu select data, validasi suhu. Kemudian series X, blok saja seperti mencari kalibrasi suhu, blok. Lalu yang Y sama saja di blok. Oke. Kemudian klik lalu trend. Kemudian pilih linear, lalu pilih display equation dan display square. Kemudian yang data validasi kelembapan yaitu sama saja RH-nya yaitu 1 sampai dengan 11, kemudian pengulangan kalibratornya 1 sampai dengan 3.
yaitu mendapatkan rata-rata segini. Kemudian bagaimana cara mendapatkan grafik ini, yaitu dengan sama saja klik lalu pilih insert, pilih chart, scatter, kemudian klik kanan, select data, lalu data validasi kelembaban. Dari tag-nya yaitu blok rata-rata. Kemudian yang D sama saja di blok rata-rata dari yang oke. Kemudian klik trendline, pilih linear, dan pilih display machine sign. Jadi mendapatkan data validasi suhu Y sama dengan 1,1653 X dan R kuadratnya yaitu 0,9925. Kemudian data validasi kelembaban yaitu Y sama dengan 0,9139 X dan R kuadrat yaitu 0,9956. Terima kasih. Jadi untuk uji kerja pertama 21,84 dan di LCD 21,7 di sini 7 dan di kalibrator 21,9. Jadi di 1 jam pertama data pada nilai rujukan 17,5, pada nilai sensor bernilai 16,6 dan pada nilai kalibrator 16,1. Data di menit 60 atau data di 1 jam pertama di rujukan kedua yaitu 25,9, 26,7. Data di 60 menit yaitu 28,5 dan yang di sensor 27,9. Jadi data pada 50 menit di rujukan 41 yaitu di sensor 41,7 dan di kalibrator yaitu 41,7. Jadi ini di 1 jam pertama di rujukan 35,5 yaitu 36,5 di bagian sensor, 36,7 di bagian kalibrator. 36 dan ini 36,7.
Jadi data di 2 jam di 120 menit di nilai rujukan 35,5, yaitu dinilai sensor 36,9 dan dinilai kalibrator 36,8. Jadi uji kerja di 2 jam pertama di nilai rujukan 16,5, yaitu 15,4 di sensor, dan di kalibrator yaitu 15,6 derajat Celcius. Jadi data di kalibrator menunjukkan 25,4 dan data di sensor yaitu 25,9. Jadi data yang ke 120 menit 2 jam yaitu 22,2 dan di kalibrator yaitu 22,3. Jadi data terakhir di menit 120 yaitu 2 jam di kalibrator itu 58,5 dan di sensor yaitu 58,1. Di rujukan 54,5. Baik semuanya, di sini saya akan membawakan data hasil uji kinerja kami, yaitu sensor suhu, di mana dalam uji kinerja ini untuk mengevaluasi seberapa akurat sensor dalam mengukur suhu. Nah, di sini kami mengambil data selama 16 jam yang kami bagi menjadi 8 taraf, di mana dalam satu taraf itu masing-masingnya kami lakukan selama 2 jam per 10 menitnya. Jadi di sini ada sekitar 8 rujukan ya, atau 8 taraf. Nah, pada rujukan pertama itu terdapat keterangan waktu, nilai sensor, kalibrator, kecepatan pengukuran dalam detik, error absolut, lalu akan ditemukan nilai rata E, standar deviasi, serta reliabilitas. Nah, untuk nilai error ini didapatkan dari hasil pengurangan nilai sensor dengan kalibrator ya. Jadi pada rujukan pertama, yaitu 10 menit pertama dengan nilai sensor 19,5, kalibrator 15,6, kecepatan pengukuran 2,43 detik, dengan nilai error min 3,9 serta absolut E-nya 3,9. Lalu pada 10 menit kedua, nilai sensor sebesar 19,5, kalibrator 15,6, kecepatan pengukuran sebesar 3,12 detik, dengan error min 3,9, absolut E sebesar 3,9. 10 menit ketiga, nilai sensor sebesar 19,5, kalibrator sebesar 15,6, kecepatan pengukurannya 2,87 detik, dengan error min 3,9, absolut 3,9. Pada 10 menit keempat, nilai sensor sebesar 20,1, kalibrator 15,6, kecepatan pengukuran 3,54 detik, errornya min 4,5 dan absolutnya 4,5. Pada 10 menit kelima, nilai sensor sebesar 20,1, kalibrator sebesar 15,7, kecepatan pengukurannya itu 2,01 detik, dengan error min 4,4 serta absolutnya 4,4. Lalu pada 10 menit ke-6, nilai sebesar 19,2, nilai kalibrator sebesar 15,8, kecepatan pengukuran sebesar 3,76 detik, errornya min 3,4 dengan absolut 3,4.
Pada 10 menit ke-7, sensor sebesar 20,7, kalibrator 16,1, kecepatan pengukuran 2,65 detik dengan error min 4,6 serta absolut 4,6. Lalu 10 menit ke-8 dengan nilai sensor sebesar 21,4, kalibrator 16,9, kecepatan pengukurannya 3,28 detik dengan error min 4,5 serta absolut 4,5. Pada 10 menit ke-9, nilai sensor sebesar 21, nilai kalibrator sebesar 17, dan kecepatan pengukuran sebesar 2,34 detik dengan nilai error min 4 serta absolut 4. Pada 10 menit ke-10, nilai sensor sebesar 21,5, nilai kalibrator sebesar 17,1, dan kecepatan pengukuran sebesar 3,91 detik dengan error min 4,4 serta nilai absolut 4,4. Pada rujukan 10 menit ke-11, nilai sensor sebesar 21,6, nilai kalibrator sebesar 17,5, kecepatan pengukuran sebesar 2,58, error sebesar min 4,1, dan absolut sebesar 4,1. Lalu pada 10 menit ke-12, nilai sensor sebesar 21,9, kalibrator 17,9, kecepatan pengukuran 3,47, error min 4 serta absolut 4. Nah, dari sini ditemukan nilai rata sebesar 4,1333 sekian dengan nilai standar deviasi sebesar 0,337474279 serta nilai reliabilitasnya sebesar 0,9323764337. 0,9 ya kita singkatnya. Lalu pada rujukan kedua, pada 10 menit pertama nilai sensor sebesar 25,7, kalibrator 21,80, kecepatan pengukuran 2,12 dengan nilai error min 3,90 dan absolutnya 3,9. 10 menit kedua, nilai sensor sebesar 25,7, kalibrator sebesar 21,90, kecepatan pengukuran 3,33 detik dengan nilai error min 3,80 dan absolutnya 3,8. Lalu pada menit ketiga, nilai sensor sebesar 25,7 dengan kalibrator 21,90, kecepatan pengukurannya 2,96 detik dengan nilai error min 3,80 dan absolutnya 3,8. Pada 10 menit ke-10, nilai sensor sebesar 25,9, kalibrator sebesar 22,00, kecepatan pengukuran 3,74 detik, errornya min 3,90 dan absolutnya 3,9. 10 menit ke-5, nilai sensor sebesar 25,9, kalibrator sebesar 22, kecepatan pengukuran 2,81 detik dengan nilai error 3,90 dan absolutnya 3,9. Pada 10 menit ke-6, nilai sensor sebesar 26, nilai kalibrator 22,00, kecepatan pengukuran 3,05 detik dengan nilai error min 4 serta nilai absolutnya 4. Pada 10 menit ke-7, nilai sensor sebesar 26, kalibrator 22,10 dan kecepatan pengukuran 2,22 detik dengan nilai error min 3,90 serta absolut 3,9. Pada 10 menit ke-8, nilai sensor sebesar 26, kalibrator 22,10, kecepatan pengukuran sebesar 3,66 detik dengan nilai error min 3,90 dan absolutnya sebesar 3,9. Pada 10 menit ke-9-nya, itu nilai sensor sebesar 26, kalibrator sebesar 22,20, dan kecepatan pengukuran 2,94 detik, errornya min 3,80 dengan nilai absolut 3,8. Lalu pada 10 menit ke-10, nilai sensor sebesar 26, kalibrator 22,20, kecepatan pengukuran sebesar 3,41 detik, dan nilai error min 3,80 dan absolutnya 3,8.
pada 10 menit ke-11, nilai sensor sebesar 26,1, 22, dan kalibrator 22,20. Kecepatan pengukurannya 2,47 detik dengan nilai error min 3,90 dan nilai absolutnya 3,9. Lalu pada 10 menit ke-12, nilai sensor sebesar 26,1, kalibrator sebesar 22,30, dan kecepatan pengukurannya sebesar 3,19 dengan nilai error min 3,80 dan absolutnya 3,8. Oh ya, di sini ditemukan rata E-nya sebesar 3,866 sekian dengan standar deviasi 0,0623 sekian dan reliabilitasnya sebesar 0,905 sekian. Lalu pada rujukan ketiga, yaitu 10 menit pertama dengan nilai sensor 30,1, kalibrator 25,6, kecepatan pengukuran 2,83 detik, error min 4,5, absolut 4,5. 10 menit kedua, nilai sensor 30, kalibrator sebesar 26,1, kecepatan pengukurannya 3,52 dengan nilai error min 3,9 dan absolutnya 3,9. 10 menit ketiga, nilai sensor sebesar 30, kalibrator sebesar 26,4, kecepatan pengukuran 2,18 dengan nilai error min 3,6 serta absolutnya senilai 3,6. Pada 10 menit keempat, nilai sensor 29,7, kalibrator 26,5, kecepatan pengukurannya 3,07 detik dengan error min 3,2 serta nilai absolut 3,2. Lalu pada 10 menit kelima, yaitu nilai sensor sebesar 30, kalibrator 26,6, kecepatan pengukurannya 2,91 detik, errornya min 3,4, lalu nilai absolutnya 3,4. Lalu pada 10 menit ke-6-nya, nilai sensor sebesar 29,9, kalibratornya 26,6, kecepatan pengukuran 3,38 dalam detik, lalu nilai errornya min 3,3 dan absolutnya 3,3. Pada 10 menit ke-7, nilai sensor sebesar 30, kalibrator sebesar 26,7, kecepatan pengukuran 2,56 detik, errornya min 3,3 dan absolutnya 3,3. Pada 10 menit ke-8, nilai sensornya 30, nilai kalibrator sebesar 26,7, kecepatan pengukurannya 3,72 detik dengan nilai error min 3,3 dan nilai absolutnya 3. Lalu pada 10 menit ke-9, nilai sensor sebesar 30,1, nilai kalibrasi 26,6, lalu kecepatan pengukuran 2,16 dan nilai errornya min 3,5 dengan absolut 3,5. Pada 10 menit ke-10, nilai sensor sebesar 29,9, kalibrasi 26,7, lalu kecepatan pengukuran 3,11 detik dengan nilai error min 3,2 dan absolutnya 3,2. Lalu pada 10 menit ke-11, nilai sensor sebesar 30 dengan nilai kalibrasi sebesar 26,6 dan kecepatan pengukurannya 2,88 dengan nilai error min 3,4 serta absolutnya 3,4. Lalu pada 10 menit ke-12-nya, nilai sensor didapatkan sebesar 30, nilai kalibrasi sebesar 26,6 dengan kecepatan pengukuran 3,49 detik, serta nilai error sebesar min 3,4 dan absolutnya 3,4. Nah, di sini kita menemukan nilai rata E sebesar 3,5, standar deviasinya 0,3535 sekian, dan reliabilitasnya min 0,31408 sekian. Pada rujukan keempat, yaitu 10 menit pertama didapatkan nilai sensor sebesar 32,6, kalibrator 28,5, kecepatan pengukuran 2,25 detik, error min 4,1, absolutnya 4,1. Pada 10 menit kedua, nilai sensor sebesar 32,6, kalibrator 28,5,
kecepatan pengukuran 3,21 detik dengan error min 4,1 dan absolutnya 4,1. Lalu 10 menit ketiga, nilai sensor sebesar 32,6, kalibrator 28,5, kecepatan pengukuran 2,99 detik dengan nilai error min 4,1 dan absolutnya 4,1. Lalu pada 10 menit keempat, nilai sensor sebesar 32,6, kalibrator 28,4, kecepatan pengukuran 3,63 detik dengan error min 4,2 dan absolut 4,2. Pada 10 menit kelima, nilai sensor sebesar 32,6, kalibrator sebesar 28,4, dan kecepatan pengukuran 2,31 dengan error min 4,2 dan absolut 4,2. Pada 10 menit ke-6 didapatkan nilai sensor sebesar 32,6, kalibrasi 28,5, kecepatan pengukuran 3,44 dengan nilai error min 4,1 dan absolutnya 4,1. Lalu pada 10 menit ke-7, nilai sensor sebesar 32,7, kalibrator 28,5, kecepatan pengukuran 2,84 detik dengan error min 4,2 dan absolut 4,2. Pada 10 menit ke-8, nilai sensor sebesar 32,6, kalibrator sebesar 28,4, dan kecepatan pengukurannya 3,57 detik dengan nilai error min 4,2 serta absolut 4,2. Lalu pada 10 menit ke-9-nya, nilai sensor sebesar 32,6, kalibrator 28,4, kecepatan pengukuran 2,05, errornya min 4,2, dan absolutnya 4,2. Pada 10 menit ke-10, yaitu nilai sensor sebesar 32,7 dan kalibrator 28,4, kecepatan pengukurannya 3,26, errornya min 4,3 dan absolutnya 4,3. Lalu pada 10 menit ke-11, nilai sensor sebesar 32,7, kalibrator sebesar 28,4, kecepatan pengukuran sebesar 2,67 detik, errornya min 4,3 dengan nilai absolut 4,3. Lalu pada 10 menit ke-12, nilai sensor itu sebesar 32,7, kalibrator 28,4, kecepatan pengukurannya 3,82 detik, errornya min 4,3, absolutnya 4,3. Dan di sini diperoleh nilai rata E sebesar 4,19166 sekian dengan standar deviasi sebesar 0,0759 dan reliabilitas sebesar min 0,239. Jadi pada rujukan kelima yaitu di 10 menit pertama nilai sensor sebesar 35, kalibrator 30, kecepatan pengukuran sebesar 2,39, error sebesar min 5 dan absolut sebesar 5. Lalu pada 10 menit kedua nilai sensor sebesar 35,1, kalibrator 30,2, kecepatan pengukuran 3,14 detik, error min 4,9 dan absolut sebesar 4,9. Pada 10 menit ketiga, nilai sensor sebesar 35,2, kalibrator sebesar 30,2, kecepatan pengukuran 2,92, error sebesar min 5, dan absolut sebesar 5. Pada 10 menit keempat, nilai sensor sebesar 34,9, kalibrator sebesar 30,1, kecepatan pengukuran sebesar 3,53 detik, error sebesar min 4,8, absolut sebesar 4,8. Pada 10 menit kelima, nilai sensor sebesar 35,1, kalibrator 30,2, kecepatan pengukuran 2,29 detik, error sebesar min 4,9, dan absolut sebesar 4,9. Pada 10 menit ke-6, nilai sensor sebesar 35,1, kalibrator sebesar 30,2, kecepatan pengukuran sebesar 3,36, dan error sebesar min 4,9 dan nilai absolut sebesar 4,9. Pada 10 menit ke-7, nilai sensor sebesar 35,2, kalibrator 30,1, kecepatan pengukuran 2,85 detik dengan nilai error min 5,1 dan nilai absolutnya 5,1. Pada 10 menit ke-8, nilai sensor sebesar 35,4, kalibrator sebesar 30,
kecepatan pengukuran sebesar 3,68, error sebesar min 5,3, dan absolut sebesar 5,3. Lalu 10 menit ke-9, nilai sensor sebesar 35,5, kalibrator sebesar 30, kecepatan pengukuran 2,41, error sebesar min 5,5, dan absolut sebesar 5,5. Pada 10 menit ke-10, nilai sensor sebesar 35,6, kalibrator sebesar 30,9, kecepatan pengukuran sebesar 3,32 detik, dengan error min 4,7 dan nilai absolutnya 4,7. Lalu pada 10 menit ke-11, nilai sensor sebesar 35,1, kalibrator sebesar 30, kecepatan pengukurannya selama 2,97 detik dengan nilai error min 5,1 dan nilai absolutnya 5,1. Pada 10 menit ke-12, nilai sensor sebesar 34,9, kalibrator sebesar 30,8, kecepatan pengukuran sebesar 3,78 detik, dengan nilai error min 4,1 dan nilai absolut sebesar 4,1. Nah, di sini nilai rata yang kita dapat adalah 4,941 sekian, dan standar deviasi 0,3277 sekian, dan reliabilitas sebesar 0,164 sekian. Lalu pada rujukan ke-6, di mana 10 menit pertama nilai sensor sebesar 38,6, kalibrator 34,9, kecepatan pengukurannya 2,63 detik, nilai error min 3,7, dan absolutnya sebesar 3,7. Pada 10 menit kedua, nilai sensor sebesar 38,7, kalibrator sebesar 35,8, kecepatan pengukuran sebesar 3,27 detik, nilai error sebesar min 2,9 dan nilai absolut 2,9. Pada 10 menit ketiga, nilai sensor sebesar 39,1, kalibrator 35,8, kecepatan pengukuran 2,89, error min 3,3 dan absolut sebesar 3,3. Pada 10 menit keempat, nilai sensor sebesar 39, kalibrator 35,2, kecepatan pengukuran 3,46 detik dengan nilai error min 3,8, absolut 3,8. Pada 10 menit kelima, nilai sensor sebesar 39,6, kalibrator 35,6, kecepatan pengukuran 2,52 detik dengan error min 4 dan absolut 4. 10 menit ke-6, nilai sensor sebesar 39,8, kalibrator 36,7, kecepatan pengukuran 3,58 detik dengan nilai error min 3,1 dan absolut 3,1. Lalu pada 10 menit ke-7, nilai sensor sebesar 40, kalibrator sebesar 36,6, kecepatan pengukurannya 2,95, nilai errornya min 3,4 dan nilai absolutnya 3,4. Pada 10 menit ke-8, nilai sensor sebesar 40 dan kalibrator 37, kecepatan pengukuran 3,67 detik dengan nilai error min 3 dan absolutnya 3. Lalu pada 10 menit ke-9, nilai sensor sebesar 40 dengan nilai kalibrator 36,4, kecepatan pengukurannya 2,44 detik dan nilai errornya min 3,6 dengan nilai absolut 3,6. Lalu pada 10 menit ke-10, nilai sensor sebesar 240,2, kalibrator sebesar 36,7 dengan kecepatan pengukuran 3,25 detik, errornya min 3,5 dan absolutnya 3,5. Pada waktu 10 menit ke-11, nilai sensor sebesar 40,7, kalibrator 36,5, kecepatan pengukurannya 3,79 detik, errornya min 4,2 dan absolutnya 4,2. Pada 10 menit ke-12, nilai sensor sebesar 40,5 dengan nilai kalibrator 36,8, kecepatan pengukurannya 3,51 detik dengan nilai error min 3,7 dan absolutnya 3,7. Di sini nilai rata-nya 3,516 sekian dengan standar deviasi 0,3804 sekian dan reliabilitasnya senilai 0,8327 sekian. Lalu pada rujukan ke-7 yaitu pada 10 menit pertama dengan nilai sensor 43,6, kalibrator 39,9, kecepatan pengukuran 2,22 detik dengan nilai error min 3,7, absolut di sini 0,4. Lalu pada 10 menit kedua, nilai sensor sebesar 43,9, kalibrator 40,1,
kecepatan pengukuran 3,3 detik dengan nilai error min 3,8 dan absolut 3,8. Lalu pada 10 menit ketiga, nilai sensor sebesar 44,6, kalibrator 40,9, kecepatan pengukuran 2,93 detik, errornya min 3,7, absolutnya 3,7. Lalu pada 10 menit keempat, nilai sensor sebesar 44,9, kalibrator 41,5, kecepatan pengukurannya 3,73 detik, dan errornya min 3,4 dengan absolut 3,4. Pada 10 menit kelima, nilai sensor sebesar 45,5, kalibrator 41,7 dan kecepatan pengukuran 2,57 detik, dan errornya min 3,8 dan absolut 3,8. Lalu pada 10 menit ke-6, nilai sensor sebesar 45,5, kalibrator 41,5, kecepatan pengukuran 3,48 dengan nilai error min 4 dan absolutnya 4. Lalu pada 10 menit ke-7, nilai sensor sebesar 45,6, kalibrator 41,5, kecepatan pengukurannya 2,83, errornya min 4,1 dan absolutnya 4,1. Lalu pada 10 menit ke-8, nilai sensor sebesar 45,6, kalibrator 41,5, kecepatan pengukurannya sebesar 3,61 detik, nilai errornya min 4,1 dan absolutnya sebesar 4,1. Pada menit ke-9, nilai sensor sebesar 45,7, kalibrator 41,6, kecepatan pengukuran 2,33 detik dengan nilai error min 4,1 dan absolut 4,1. Pada 10 menit ke-10, nilai sensor sebesar 45,7, kalibrator sebesar 41,5 dengan kecepatan pengukuran 3,39 dan nilai errornya min 4,2 dengan nilai absolut 4,2. Lalu pada 10 menit ke-11, nilai sensor sebesar 45,8 dengan nilai kalibrator 41,5 dan kecepatan pengukuran 2,98 dengan error min 4,3 dan absolutnya 4,3. Pada menit 10 ke-12-nya, nilai sensor sebesar 45,7 dengan kalibrator 41,5, kecepatan pengukuran 3,7 detik dengan nilai error min 4,2 dan absolut 4,2. Lalu pada rujukan terakhir atau rujukan ke-8, pada menit 10 pertama, nilai sensor sebesar 54 dengan nilai kalibrator 51,7, kecepatan pengukuran 2,46 detik dengan nilai error min 2,30 dan absolutnya 2,3. Pada 10 menit kedua, nilai sensor sebesar 55,3 dengan kalibrator 51,4, kecepatan pengukurannya 3,22 detik dengan nilai error min 3,90 dengan absolut 3,9. Pada 10 menit ketiga, nilai sensor sebesar 57 dengan kalibrator 53,3 dan kecepatan pengukurannya 2,86 detik dengan nilai error min 3,70 dan absolutnya 3,7. Pada 10 menit keempat, nilai sensor sebesar 56,9, kalibrator 54,2, kecepatan pengukurannya sebesar 3,55 detik dengan nilai error min 2,70 dan absolutnya 2,7. Pada 10 menit kelima, nilai sensor sebesar 58,7, kalibrator sebesar 54,7 dengan kecepatan pengukuran 2,64 dan errornya min 4 dengan absolut 4. Lalu pada 10 menit ke-6, nilai sensor sebesar 56,6, kalibrator 55,2, kecepatan pengukuran 3,29, error min 1,4 dan absolut 1,4. Lalu pada menit 10 ke-7, nilai sensor sebesar 59,7, kalibrator 56,7, kecepatan pengukurannya pada 2,91 detik dengan nilai error min 3,00 dan absolutnya senilai 3. Pada menit 10 ke-8, nilai sensor sebesar 60,3 dengan kalibrator 56,7, kecepatan pengukurannya sebesar 3,79 dengan nilai error min 3,60 dan absolutnya sebesar 3,6. Pada 10 menit ke-9, nilai sensor sebesar 58,6 dengan kalibrator 56,8, kecepatan pengukurannya 2,51 detik dengan nilai error min 1,80 dan nilai absolutnya 1,8. Yaitu pada 10 menit ke-10, nilai sensor sebesar 60,6 dengan kalibrator 57,5, kecepatan pengukurannya 3,43 detik
dengan nilai error min 3,10 dan absolutnya 3,1. Pada 10 menit ke-11, nilai sensor sebesar 60,3, kalibrator sebesar 57,3, kecepatan pengukurannya 2,82 detik, nilai errornya min 3,00 dengan nilai absolutnya 3. Lalu pada 10 menit ke-12, nilai sensor sebesar 61,4, kalibrator 8,5, kecepatan pengukurannya 3,6 detik, errornya min 2,90 dengan absolut 2,9. Nilai rata-ratanya 2,95, standar deviasinya 0,77 sekian, dengan reliabilitas besar 0,938 sekian. Sedikit ralat, tadi saya lupa membacakan nilai rata dan standar deviasi serta reliabilitas dari rujukan ke-7, di mana pada rujukan ke-7 itu menghasilkan nilai rata I sebesar 3,675, standar deviasi sebesar 1,0174 sekian, dan reliabilitasnya 0,9468 sekian. Lalu berikutnya, ini adalah grafik dari stabilitas sensor dan kalibrator. Ini semua sudah dijadikan satu ya, dari sensor 1, rujukan 1 dengan sensor rujukan 2 sampai sensor 8 dan rujukan ke-8 sudah kami jadi satukan dalam grafik stabilitas sensor dan kalibrator. Kesimpulan dan saran, sensor DHT22 merupakan suhu dan kelembaban yang akurat, stabil, dan mudah digunakan. Sensor ini sangat cocok digunakan dalam berbagai bidang seperti pertanian, industri, dan pendidikan. Dengan rentang pengukuran yang luas dan output digital, DHT22 menjadi pilihan yang tepat untuk proyek berbasis mikrokontroller dan IoT. Beberapa saran dalam penggunaan sensor DHT22 ini, yang pertama, gunakan sensor sesuai spesifikasi yang dianjurkan. Yang kedua, hindari penggunaan di lingkungan yang ekstrim dalam jangka panjang. Yang ketiga, gunakan kabel pendek untuk mengurangi gangguan sinyal. Yang keempat adalah lakukan kalibrasi secara berkala jika digunakan untuk aplikasi penting.